Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Cahyalim dengan NIM 200201602005. Mata kuliah Manajemen Alat Berat. Saya akan menjelaskan jenis-jenis dan fungsi alat berat. Yang pertama itu bulldozer. Bulldozer adalah traktor beroda rantai serbaguna dan memiliki kemampuan traksi yang besar. Digunakan untuk bermacam-macam pekerjaan seperti menggali, mendorong, menggusur, menguruk, dan sebagainya. Efisien untuk kondisi medan kerja yang berat sekalipun, seperti daerah berbukit, berbatu, hutan, dan sebagainya. Mampu beroperasi pada tanah kering hingga lembab. Pada kondisi tanah yang sangat lunak atau liat berlumpur, dapat dipergunakan swap bulldozer. Jarak pemindahan tanah dan menggunakan bulldozer masih efisien sampai sejauh 100 meter. Yang kedua, dozer shovel. Dozer shovel adalah pemuat beroda rantai. Digunakan untuk pekerjaan memuat seperti mengisi logging truck, dump truck, hopper, atau memindahkan material jarak pendek secara load and carry. Efisien untuk dioperasikan di daerah yang punya landasan kerja yang rata sampai tidak rata atau kasar, serta mampu bekerja dengan baik pada kondisi tanah yang kering hingga lembab. Yang ketiga, hydraulic excavator. Hydraulic excavator adalah alat serbaguna yang dapat dipergunakan untuk menggali, memuat, dan mengangkat material. Terutama dipergunakan untuk menggali parit-parit, saluran air atau pipa atau pipeline. Dengan mengganti kelengkapan kerja tambahan atau attachment, alat ini dapat juga dipakai untuk memecah batu, mencabut tanggul, atau membongkar aspal, dan lain-lain. Konstruksi bagian atas dari hydraulic excavator dapat berputar 360 derajat, sehingga memungkinkan alat ini bekerja di tempat yang relatif sempit sekalipun. Yang keempat, wheel loader. Wheel loader adalah alat pemuat beroda karet atau ban. Penggunaannya hampir sama dengan dozer shovel. Perbedaannya terletak pada landasan kerjanya, di mana landasan kerja untuk wheel loader harus relatif rata, kering, dan kokoh. Dipergunakan terutama pada pengoperasian yang menuntut kecepatan dan mobilitas tinggi, serta tidak diperlukan traksi yang besar atau umumnya material yang dikerjakan dalam keadaan gembur dan tidak berat. Yang kelima, motor grader. Digunakan untuk mengupas atau stripping, memotong serta meratakan permukaan tanah, terutama pada tahap penyelesaian, agar diperoleh kerataan permukaan dengan tingkat ketelitian yang lebih baik. Motor grader digunakan juga untuk aplikasi lain seperti membuat kemiringan pada tanah atau badan jalan, membentuk kemiringan tebing atau slope, atau membuat saluran air secara sederhana. Yang keenam, kompaktor. Alat ini digunakan untuk memadatkan tanah agar mencapai nilai kepadatan yang diinginkan, sesuai dengan beban atau muatan serta frekuensi lintasan yang akan diderita oleh material yang dipadatkan tadi. Kompaktor dengan vibro atau getaran akan lebih cepat memadatkan material untuk mencapai kepadatan yang diinginkan. Pemakaian kelengkapan smooth drum dipakai untuk memadatkan material yang bersifat lepas dan kandungan air, moisture content atau rendah, atau untuk pemadatan finishing. Sedangkan kelengkapan flat foot drum digunakan untuk material tanah yang bersifat lunak dengan kandungan air cukup tinggi. Yang ketujuh, dump truck. Merupakan peralatan utama dengan pekerjaan pemindahan material jarak menengah sampai jarak jauh, kurang lebih 500 meter. Pengisian muatan drum truck dilakukan oleh alat muat, sedangkan truk pembongkaran muatan dapat dilaksanakan sendiri. Jenis rigid dump truck digunakan pada medan kerja yang cukup terpelihara, tidak terlalu banyak tikungan tajam dan tanjakan tinggi, di mana dalam kondisi ini rigid dump truck mampu menerima beban penuh serta beroperasi dengan kecepatan tinggi. Rigid dump truck terbagi dua, yaitu dump truck off-road, biasanya berkapasitas sebesar 40-240 ton dan digunakan di pertambangan besar. Sedangkan yang on-road adalah truk yang berkapasitas antara 10-30 ton. Articulate dump truck teristimewa dipergunakan pada medan yang berat, berlumpur, banyak tikungan tajam. Logging truck. Logging truck adalah truk yang khusus dirancang untuk pekerjaan logging. Pekerjaan yang dimaksud adalah pengangkutan log atau kayu gelondongan dari TPK, tempat penumpukan kayu, ke log pond, tempat pengumpulan kayu yang biasanya berada di tepi sungai.
Sebelum diolah atau dikapalkan, bentuk dari logging truck hampir sama dengan truk biasa, hanya lebih panjang, tidak mempunyai bak, tetapi hanya berupa kerangka besi penahan log kayu agar tidak jatuh pada waktu pengangkutan. Logging truck umumnya dilengkapi dengan winch untuk menarik log-log kayu ke atas logging truck atau self-loading. Selain itu, logging truck dilengkapi pula dengan weir rope untuk mengikat kayu pada saat pengangkutan. Umumnya logging truck mempunyai daya mesin atau horsepower yang besar. Hal ini mengingat kondisi muatan dan medan operasi logging truck umumnya berat serta jarak angkut yang jauh. Yang kesembilan, scraper. Alat ini merupakan peralatan serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali, memuat, mengangkut, dan membongkar muatan sekaligus. Ada dua jenis scraper, yaitu towed scraper dan motor scraper. Towed scraper dalam aplikasinya harus ditarik dengan bulldozer. Karena tidak bermesin, mampu menggali tanah yang cukup keras karena alat penggeraknya mempunyai traksi yang cukup tinggi, tapi daya mobilitasnya rendah. Jarak kerja efektif untuk towed scraper adalah 100-500 meter. Motor scraper yang bermesin, daya galinya agak kurang dan untuk tanah yang keras, motor scraper harus dibantu bulldozer. Fungsi bulldozer adalah untuk mendorong scraper saat menggali atau mengisi muatan. Keuntungan penggunaan motor scraper adalah mempunyai daya mobilitas yang cukup tinggi. Jarak pemindahan efektif untuk motor scraper lebih jauh dari towed scraper, yaitu 200-2000 meter. Demikianlah kurang lebih, kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.